Hari ini dua ex-menteri era Joko Widodo diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim diperiksa atas kasus pengadaan Google Cloud saat pandemi COVID-19 dan ex-Menak Yakut Khalil Kaumas diperiksa terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Lantas apakah pemeriksaan ini murni bagian dari pemberantasan korupsi atau bagian dari gerakan politis bersih-bersih ex-Menteri Jokowi? Kita akan bahas malam hari ini bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Prof. Burhan, selamat malam. Terima kasih waktunya. Malam Ayu. Baik, Prof. Burhan, tadi kita melihat ya, sepertinya di era pemerintahan Pak Prabowo ini sudah ada beberapa menteri ex-Jokowi yang kasusnya mengemuka. Seperti yang kita lihat hari ini ada Nadiem dan juga Yakut yang bersama-sama diperiksa di KPK. Tapi di sisi lain, tokoh-tokoh yang bersih tegang dengan Pak Jokowi mendapatkan pengampunan, amnesti dan juga abolisi. Abolisi untuk Pak Tom Lembong dan juga amnesti untuk Pak Hasto begitu. Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini adalah murni penegakan hukum atau ada desain politik di belakangnya? Ya, saya kira publik tidak bisa disalahkan kalau muncul kesan seolah-olah belakangan ada semacam aksi bersih-bersih ya. Mantan pejabat di masa era pemerintahan sebelumnya. Meskipun sebenarnya mudah sekali untuk mematahkan spekulasi ini karena kalau kita lihat kasus yang sedang disidik oleh KPK, entah itu kasus terkait dengan kuota haji yang diduga melibatkan Menteri Agama sebelumnya maupun kasus cloud yang diduga melibatkan mantan Menteri Pendidikan sebelumnya itu sudah lama diteliti, diselidiki oleh KPK ya. Bahkan jangan lupa Kejaksaan juga melakukan hal yang sama bahkan lebih awal sebelum ya, Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong maupun amnesti kepada Hasto Kristianto. Jadi kebetulan dari sisi timing memang berdekatan antara abolisi dan amnesti kepada apa yang dianggap sebagai musuh atau lawan Pak Jokowi dengan pemeriksaan menteri-menteri pada masa Pak Jokowi. Jadi memang tak terhindarkan kesan semacam itu, meskipun saya tidak punya bukti yang keras yang menunjukkan ada semacam aksi bersih-bersih ya terhadap menteri era Pak Jokowi karena Pak Prabowo sendiri juga bagian dari menteri Pak Jokowi pada periode kedua beliau ya. Jadi lagi-lagi yang saya tangkap yang jelas adalah Pak Prabowo ingin memberikan pesan kepada publik terutama dalam kasus abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto bahwa Pak Prabowo tidak ada satupun pihak yang menyetir dirinya sebagai presiden. Jadi ingin membantah kesan seolah-olah Pak Prabowo di bawah bayang-bayang Pak Jokowi dan karenanya abolisi dan amnesti itu diberikan kepada dua orang yang selama ini dianggap berseberangan dengan mantan bosnya Pak Prabowo yaitu Pak Jokowi. Tapi Prof. Burhan, kalau kita melihat secara timeline ya, abolisi dan amnesti yang diberikan kepada Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto ini kan baru diberikan di 1 Agustus. Sekarang ini kurang lebih mungkin 2 minggu sudah ada dua ex-menteri Pak Jokowi yang akhirnya diperiksa oleh KPK begitu. Apakah Anda melihat sebenarnya memang ada agenda setting atau ya memang ini kebetulan saja? Untuk yang pemeriksaan berkaitan dengan dua mantan menteri ya pada masa Pak Jokowi itu bukan tiba-tiba itu. Hmm. Saya kebetulan cukup mengikuti kasus kuota haji sebelumnya bahkan melalui pansus. Kemudian proses penyelidikan juga sudah berlangsung lama ya. Kemudian untuk kasus Nadiem memang baru belakangan muncul di KPK, tetapi kalau kita lihat kasusnya di Kejaksaan itu sudah beberapa bulan yang lalu Mhm. dan itu jauh sebelum abolisi dan amnesti diberikan Pak Prabowo kepada lawan-lawan politik Pak Jokowi ya. Jadi menurut saya dari sisi timing kebetulan ya, menurut Oke. saya meskipun mungkin sulit ya bagi orang untuk mengatakan kebetulan dalam politik, tetapi lagi-lagi konstruksi peristiwanya itu tidak tiba-tiba untuk kasus pemeriksaan dalam kasus kuota haji Gusmen ya maupun apa namanya Mas Nadiem dalam kasus Cloud ya. Tetapi memang nih ya kadar politis berkaitan dengan abolisi kepada Tom Lembong maupun
amnesti kepada Hasto itu sangat kental memang, kental sekali ya. Hmm. Jadi eh, saya sebut kental karena dalam konteks abolisi Tom Lembong itu kita tahu ya, kasusnya itu kan sudah diputus oleh pengadilan, meskipun kemudian Tom Lembong melakukan banding Ya. terhadap putusan 4,5 tahun, ya. Ya, dan saat yang sama Hasto, ya, Mas Hasto sudah diputus bersalah dalam kasus penyuapan mantan komisioner KPU, ya, 3,5 tahun, ya. Dan jangan lupa sebenarnya yang punya irisan politik sangat pekat itu untuk kasus Mas Hasto, Ayu, karena eh, Pak Prabowo kan punya kepentingan untuk menarik PD Perjuangan, dan spekulasi kan kencang sekali, Hmm. seolah-olah Mas Hasto menjadi bagian dari eh, eh, bukti komitmen Pak Prabowo mendekati PD Perjuangan jika misalnya PD Perjuangan betul-betul ingin ditarik ke dalam pemerintahan gitu. Jadi dan pemberian amnesti maupun abolisi tersebut sebelum keputusan ingkrah berkekuatan tetap itu menunjukkan sekali lagi kadar atau dosis politik yang sangat tinggi, persis seperti yang disampaikan oleh ICW, gitu ya. Nah, pada titik itu sebenarnya lebih kelihatan dua ini ketimbang dalam kasus aksi bersih-bersih mantan Menteri Pak Jokowi ya. Oke. Tapi lebih pada kasus abolisi dan apa namanya, amnesti. Nah, amnesti kepada Mas Hasto itu memberi semacam berkah kepada Tom Lembong, karena yang punya irisan politik adalah PD Perjuangan dengan Pak Prabowo. Hmm. Nah, kalau misalnya hanya Hasto Kristianto yang mendapatkan amnesti, sementara Tom Lembong tidak mendapatkan abolisi, ya, itu kan bisa menimbulkan pertanyaan, apalagi dalam kasus abolisi Tom Lembong itu publik sepertinya lebih merasa bahwa Tom Lembong gitu ya, itu lebih berhak. Nah, karenanya kemudian Tom Lembong pun diikut sertakan dalam proses pengampunan dalam bentuk abolisi, ya, bukan amnesti. Itu mungkin sebagai cover dalam rangka memberikan semacam pengampunan kepada Hasto. Jadi poin saya untuk dua kasus yang terakhir ini lebih pekat ya, Oke. aroma politiknya ketimbang dalam kasus Gusman maupun Nadiem ya. Oke, Prof. Burhan, seperti kata Anda tadi bahwa kita tidak bisa menghindari spekulasi masyarakat yang menjadi liar atas beberapa kasus besar terakhir ini. Eh, dan kalau kita melihat juga abolisi dan amnesti yang diberikan rasanya sangat cepat begitu sampai dibebaskan Tom Lembong dan juga Hasto. Banyak yang berspekulasi bahwa ini adalah sebagai sinyal bahwa hubungan dari Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo menjadi retak. Anda melihat hal serupa? Bisa saja ya, tetapi yang saya tangkap ini Ayu, itu Pak Prabowo ingin menjadi center of universe, center of attraction. Hmm. Jadi beliau tidak ingin dibalik bayang-bayang mantan Presiden Jokowi, karena sebelumnya kan berkali-kali muncul kesan seolah-olah Pak Prabowo subordinat dari Pak Jokowi. Tapi saat yang sama Pak Jokowi juga tetap menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi. Ingat, sebelum kasus pemberian amnesti dan abolisi kepada the so-called lawan Pak Jokowi, Pak Prabowo mendatangi rumah Pak Jokowi di Solo, makan bakmi godok bersama-sama, kemudian membuka Kongres PSI, partai yang dipimpin oleh anaknya Pak Jokowi. Tapi setelah itu Pak Prabowo kemudian memberikan statement bahwa PD Perjuangan dengan Pak Prabowo adalah kakak adik, ya. Dan geser itu dilanjutkan dengan pemberian amnesti kepada mantan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Jadi yang saya baca adalah Pak Prabowo pengen menjadi pusat segalanya. Hmm. Jadi beliau tidak punya masalah dengan orang-orang kuat di tanah air, ya, dengan Pak Jokowi dia ingin mengatakan tidak ada masalah, dengan Ibu Mega kira-kira Pak Jokowi ingin mengatakan tidak ada masalah. Pak Prabowo maksud saya ya, tidak ada masalah dengan Ibu Mega, dengan Pak SBY juga Pak Prabowo tidak sungkan untuk datang ke rumah Pak SBY di Cikeas maupun Pacitan, dengan Ibu Mega juga tak sungkan untuk datang menemui Ibu Mega di Tengku Umar, ya.
Meskipun kita tahu antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega masih ada masalah yang belum tuntas, antara Pak SBY dengan Ibu Mega masih ada residu masa lalu yang belum berlalu gitu ya. Jadi lagi-lagi Pak Prabowo ingin mengatakan meskipun yang lain para dewa politik itu punya masalah yang belum usai, tetapi Pak Prabowo dekat dengan siapapun dan sembari menarik ulur, kadang dekat, kadang jauh, tetapi lagi-lagi semuanya tidak bisa mengabaikan kekuatan Pak Prabowo karena Pak Prabowo menjadi presiden hari ini. Jadi lagi-lagi yang saya baca itu, jadi setelah terlihat sangat dekat dengan Pak Jokowi, kemudian untuk mengesankan bahwa Pak Prabowo tidak berada di balik bayang-bayang Pak Jokowi, kemudian dia juga memberikan amnesti kepada Hasto. Tetapi saat yang sama, ini dugaan saya, pasti ada momen-momen dalam waktu dekat di mana Pak Prabowo akan kembali terkesan dekat lagi dengan Solo, dengan Pak Jokowi. Jadi tarik ulur semacam ini nih yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam rangka ingin menunjukkan sinyal kepada publik bahwa presidennya adalah satu, Prabowo Subianto. Sinyal-sinyal ini sebenarnya cukup membingungkan masyarakat juga ya, Prof. Burhan. Seperti apa sebenarnya hubungan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi? Dan juga kita ingin melihat apakah benar tadi prediksi Prof. Burhan benar akan memberikan sinyal-sinyal bahwa mereka tetap dekat begitu. Terakhir, Prof. Burhan, kalau boleh dikomentari dengan berbagai macam dinamika politik yang sekarang terjadi, Anda melihatnya seperti apa ini akan mempengaruhi peta politik ke depannya, terutama di tahun 2029. Kita mengetahui di pemilu sebelumnya Jokowi Effect sangat besar, menyokong Pak Prabowo sangat besar. Apakah Anda melihat Jokowi Effect akan turun di tahun 2029? Mungkin terlalu prematur ya menguji dari sekarang, tetapi memang harus diakui Ayu, ketika Presiden Jokowi meletakkan jabatan tahun lalu, tentu beliau tidak lagi punya presidential power. Artinya, tidak ada mekanisme secara institusional, struktural yang memungkinkan popularitas itu bisa dijaga seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada waktu memberikan berkahnya kepada Pak Prabowo. Karena beliau tidak lagi menjadi presiden. Wahyu keprabon sudah pelan-pelan lari dari seorang Pak Jokowi. Ya, jadi memang secara teori ya, kemungkinan besar efek Pak Jokowi tidak sebesar 2024 yang lalu. Ya, ketika pemilu presiden maupun pemilu legislatif dilakukan ketika Pak Jokowi masih berada di dalam kekuasaan. Nah, saya menduga ya efeknya tidak sebesar 2024 untuk 2029 yang akan datang buat Pak Jokowi. Dan itu tentu punya impact kepada putranya yang sekarang menjadi wapres Pak Prabowo. Jadi menurut saya ini menarik ya, kenapa Pak Prabowo tarik ulur kaitannya dengan para dewa-dewa politik itu? Karena lagi-lagi beliau ingin menjadi center of attraction, ya, menjadi pusat perhatian. Bukan lagi Ibu Mega, bukan lagi Pak SBY, bukan lagi Pak Jokowi yang kita tahu masih cukup aktif bicara day to day politik ya, tetapi yang ingin menjadi pusat perhatian politik 2029 yang akan datang Pak Prabowo, dan itu yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo bisa mendekati semuanya, semua pihak, dan saat yang sama juga memberikan ekspektasi, ya, meskipun saat yang sama pula beliau menjaga jarak. Jadi seperti main layangan, ayo kadang tarik, kadang ulur, dan itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam rangka 2029 nanti berkah elektoral itu semata-mata datang dari Prabowo Subianto. Meskipun lagi-lagi itu sangat ditentukan oleh ekonomi hari ini. Jadi kalau misalnya daya saing kita, daya beli kita masih lemah, pengangguran besar, dan saat yang sama lapangan pekerjaan tidak tercipta, saya kira Pak Prabowo akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dari sisi elit Pak Prabowo sangat kuat, tetapi kalau misalnya isu ekonomi tidak bisa diselesaikan, tentu punya efek negatif buat popularitas Pak Prabowo di 2029 nanti. Menarik, kita akan melihat bagaimana tarik ulurnya antara dua tokoh besar Indonesia, Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi, dan bagaimana nanti peta politik Indonesia ke depannya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam, Prof. Burhan, sehat selalu. Terima kasih, Ayu. Malam.